Barcelona membangun serangan ketika bertahan. Benfica gunakan shape 4-4-2. Di sektor tengah, Barcelona unggul orang 3 versus 2, sehingga sangat amat nyaman bagi Barca untuk memanfaatkan sisi Dani Olmo. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Benfica dengan skor 3-1 di leg kedua lanjutan Liga Champions Eropa. Agregat akhir 4-1. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tom Bedeski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita lihat data ini sangat amat menarik, menunjukkan keseimbangan permainan Barcelona dari posisi belakang sampai dengan depan. Nah, pada fase build up, Barcelona sangat amat bergantung melalui Inigo Martinez. Dia memberikan umpan terbanyak dan pemain paling sentral. Tentu jika kita bicara prinsip build up harus rapi, maka pemain utama di belakang kawan-kawan harus kuat juga, harus provide juga dalam melakukannya. Kemudian di sektor tengah, umpan progresif terbanyak dimiliki oleh Pedri, dan di sektor depan kawan-kawan, Rafinha pun termasuk Lamine Yamal. Dari data yang bisa kita lihat ini, XG change tertinggi dimiliki oleh Rafinha. Artinya apa? Ketika bola diarahkan ke posisi Rafinha, ujungnya bagi Barcelona menghasilkan sebuah peluang yang berkualitas. Nah, kita track back kembali. Posisi back sampai depan kala Barca menghadapi Benfica menampilkan permainan yang membantu Barcelona. Ya, kita masuk ke papan taktikal. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Benfica gunakan pola 1-4-3-3. Ya, Barcelona tentu mendominasi ketika bertahan. Benfica akan bentuk struktur 4-4-2. Pavlidis dan Aurnas akan berada di posisi depan, Arthur berada di sayap kanan, De Roop akan berada di sayap kiri. Sebagai double pivot ditempati oleh Kokcu dan Florentino Luis. Nah, penerapan 4-4-2 yang dimainkan oleh Benfica pun serupa seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya saat menghadapi Barca. Mereka high defensive line, garis pertahanan tinggi, melakukan pergerakan dua striker diikuti De Roop, Kokcu, Florentino Luis, Arthur Koglu. 4 pemain akan naik, Silva, Otamendi, Samuel. Pada fase build up tentu berubah juga struktur yang dimainkan oleh Barca. Kondi akan spread out, melebar, artinya kawan-kawan Araujo, Inigo Karenggang, Balde akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, dan di sektor tengah Pedri sama Frenkie de Jong kawan-kawan memiliki peran yang sangat amat esensial. Bagaimana menarik Florentino dan Kokcu. Secara hitung-hitungan, Pedri dan Frenkie akan sering beririsan dengan double pivot yang dimiliki oleh Benfica. Oleh karenanya, ketika Florentino terikat ke Pedri, Kokcu terikat dengan Frenkie, maka akan muncul ruang di antar lini, dan disitulah Dani Olmo berkali-kali memanfaatkannya. Nah, ketika Dani Olmo bermain di sini kawan-kawan, nah pemain Barcelona pun sadar itu harus dimanfaati. Nah, Inigo Martinez memanfaatkan posisi Dani Olmo, kemudian Araujo memanfaatkan posisi Dani Olmo mencoba, kemudian Koundé pun melakukan hal serupa kawan-kawan. Tadi sudah kita katakan bagaimana sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona terus-menerus secara prominent unggul orang. Nah, di sini ada Pedri, Frenkie de Jong, Olmo menghadapi 2 pemain. Nah, tinggal bagaimana memang Barcelona ketika sudah membangun serangan seperti tersebut kawan-kawan, eksekusi akhirnya. Nah, membedakan Barcelona di pertandingan ini ya, bisa kita katakan karena individualnya. Gol pertama, gol kedua itu kan luar biasa apa yang dilakukan oleh pemain Barca. Gol ketiga juga kawan-kawan. Oke, ini grafik bentuk build up yang dilakukan oleh Barcelona. 1-2 sentuhan. Dan ketika bertahan 4-4-2, shape yang dimainkan oleh Benfica. Bisa kita perhatikan sesuai dengan data di awal tadi, Inigo Martinez pada fase build up yang dimainkan oleh Barca sangat amat sentral. Kemudian di sektor tengah dimiliki oleh Barca, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo. Secara superioritas di situ Barca unggul orang menghadapi Luis dan Kokcu. Ditambah Rafinha kawan-kawan di posisi ini bergerak dia mendekat di sektor tengah. Kenapa? Karena renggang tadi apa yang dilakukan oleh Benfica dengan 4-4-2 high defensive lainnya. Dan di sini Inigo Martinez memberikan bola ke posisi Balde. Kembali coba diulangi oleh Barcelona ketika bertahan. Benfica gunakan shape 4-4-2. Frenkie de Jong, Pedri secara positioning coba mengikat Kokcu dan Luis. Karena kalah orang pemain Benfica kawan-kawan, Luis tidak secara
tegas untuk mengantisipasi Pedri, karena tugas Luis ini juga harus bergerak menutup posisi Dani Olmo yang sebagai outlet penyambung attacking yang dimiliki oleh Barcelona. Dan disitulah Luis bergerak ke posisi Dani Olmo, membuat serangan ke posisi Dani Olmo pun sulit dijangkau oleh pemain Barcelona. Kembali direpetisi oleh Barcelona, Dani Olmo sebagai penghubung pada fase attacking yang dilakukan oleh Barca. 4-4-2 saat tanpa bola di sektor tengah yang dimiliki oleh Benfica, mereka kalah orang, membuat Koundé melakukan inisiasi progresi ke Dani Olmo. Ini lagi dan lagi bagaimana 4-4-2 yang dimainkan oleh Benfica karena kalah orang mereka di sektor tengah berantakan. Karena berantakan, Dani Olmo mendapatkan space untuk bisa menerima bola tersebut dan melakukan yang namanya progresi. Nah, memang kalau kita bicara Dani Olmo, nggak bisa kita lepaskan dari sosok-sosok yang ada di dekatnya, seperti Pedri dan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dan Pedri ini kawan-kawan bisa menghandle ataupun mengontrol. Nah, di saat mereka mengontrol, nah tinggal Dani Olmo lagi meletakkan secara posisi dia harus kemana. Nah, jadi kalau misalnya Dani Olmo secara posisi oke sudah, namun tidak mampu diartikulasikan dan dimengerti oleh rekan-rekan nih kawan-kawan, maka akan sama saja. Contoh, misal double pivot yang dimiliki oleh Benfica, tadi sudah kita lihat, sering ditarik itu oleh Frenkie de Jong dan Pedri. Kalau misalnya double pivot dari Barca tidak paham, maka tidak akan memunculkan ruang di jarak antar lini. Dan proses gol pertama dari Barcelona ini kesalahan umpan yang dilakukan oleh Benfica, kemudian bisa di-interception oleh Koundé, dan ya Lamine Yamal melakukan akselerasi, membuat struktur pertahanan dari Benfica pun berantakan dan terciptalah sebuah gol bagi Rafinha. Nah, salah satu hal yang membedakan Lamine Yamal saat menghadapi Benfica ini, Lamine Yamal cepat dia mengambil keputusan. Ya, memang ada beberapa skill individual yang terkesan lama, tapi ya terukur gitu. Nggak seperti di leg pertama terlalu banyak gocek-gocek, membuat struktur pertahanan lawan pun retreat kembali. Di sini ketika struktur pertahanan lawan belum retreat, belum terorganisasi, ada keputusan-keputusan bagus yang dikeluarkan oleh Lamine Yamal. Setelah itu, gol penyama kedudukan dilakukan oleh Benfica lewat situasi corner kick. Otamendi berhasil menciptakan sebuah gol. Nah, untuk proses gol Benfica itu aku pikir karena kehilangan fokus ya pemain Barcelona, membuat Barcelona terlalu mudah kebobolan. Ini proses bagaimana build up kembali dilakukan oleh Barcelona secara pattern, prinsipnya tetap sama. Dani Olmo yang bergerak di antar lini menjadi salah satu tempat yang sering dicecar oleh pemain Barcelona untuk menghubungkan ke lini serang. Dan perhatikan posisi Pedri dan Frenkie de Jong kawan-kawan mengikat Luis dan Kokcu. Nah, tegaskan bagaimana di sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona, Barcelona sangat amat superior, membuat Benfica pun kesulitan untuk menghentikan, dan di ujungnya Barcelona mendapatkan sebuah peluang. Nah, ini proses lagi dan lagi bagaimana Pedri, Frenkie de Jong memanfaatkan Dani Olmo untuk menghubungkan serangan ke sektor depan melalui pemain sentral, yaitu Inigo Martinez. Dengan Dani Olmo bergerak ke kiri, ke kanan kawan-kawan, mampu memberikan opsi passing baru terhadap pemain-pemain Barcelona untuk meletakkan bola ke sektor depan. Dan proses gol kedua Barcelona, ya ini viewer ya, dari skill individual yang dimiliki oleh Lamine Yamal, ia tidak terlalu lama mendili bola dan cepat mengambil keputusan, dan ya keputusan tersebut bisa menyulitkan kiper Benfica. Dan gol ketiga dari Barcelona, kesalahan dari pemain Benfica kawan-kawan, kemudian ada momen counter attack, situasi 4 versus 3, pemain Barcelona unggul orang dan Rafinha bisa mengeksekusi hal tersebut untuk menjadi sebuah gol. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, build up yang dilakukan oleh Barcelona sangat amat kuat akibat sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona itu sendiri. Seperti yang sudah kita katakan di awal, bagaimana peran Pedri dalam mengontrol bola, dalam memberikan progresif umpan ke depan, itu kan luar biasa. Nah, kemudian diimbangi Inigo Martinez yang berani dia bermain di sentral permainan Barcelona. Jika salah-salah itu kan berbahaya. Kemudian di sektor depan ada Rafinha, Lamine Yamal, membuat semakin komplitnya Barcelona. Kemudian yang kedua, ya banyak momen-momen build up yang dilakukan oleh Barcelona nggak tereksekusi manis di daerah finishing touch. Sudah terbentuk itu polanya. Tapi itulah dia sepak bola kawan-kawan, nggak melulu harus menciptakan gol lewat permainan build up, dan itu dicontohkan oleh Barcelona ketika memanfaatkan skill individual dan transisi. Dan yang ketiga, bisa kita bedakan kawan-kawan, coba perhatikan,
proses build up yang dilakukan oleh Araujo ataupun Inigo Martinez. Kalau misalnya Araujo melakukan build up, itu banyak sekali pemain Barcelona yang merapat. Sedangkan kalau Inigo Martinez ataupun di posisi Irisana Pedri kawan-kawan, mereka seolah-olah bisa menghandle sendiri untuk mensirkulasikan bola. Kasarnya kawan-kawan, di posisi Araujo pada fase build up, takut nih aku melihatnya pemain Barca ataupun pelatih Barca membiarkan Araujo sendiri tanpa ada supporting yang ketat. Nah, sedangkan kalau Pedri, Inigo Martinez sangat amat mampu mereka untuk melakukannya. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.